Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali bersama kami di podcast Mawadah Halal Love System. Masih dengan tema-tema seputar percintaan. Bang Emil, kalau di episode ini kita temanya patah hati sebelum halal. Aduh. Pernah? Alhamdulillah belum pernah. Wih kelas. Belum pernah. Solih ya, Masya Allah. Antum prosesnya ya berarti. Insya Allah. Masya Allah. Kali ini, di episode kali ini bersama guru kita, Ustadz Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Sudah bergabung bersama kami. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Antum berdua gimana? Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Ustadz langsung aja. Patah hati sebelum menikah itu menandakan cinta atau kita yang terlalu melanggar batas? Masya Allah, patah hati ya. Yang jadi masalah sebetulnya hati itu bukan kita yang ngendariin ya. Bahkan Rasulullah SAW kan dalam doanya, ya muqallibal qulub, sharrif qalbi ala dinik. Gitu ya. Jadi wahai yang membolak-balikan hati, di situ ada patah hati dan perasaan dan sebagainya gitu kan. Allah yang menentukan. Dalam doanya Rasulullah bilang, wahai yang membolak-balikan hati, ya jadikanlah hati ini condong kepada agamamu gitu ya. Itu artinya Allah yang mempunyai kehendak ya. Masalah patah hati sebetulnya mungkin banyak sebab ya. Kalau seandainya sebabnya masih syar'i yang ada masalah lah. Tapi yang jadi PR lagi itu kita nggak bisa move on. Nah ini yang jadi salah gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan banyak sekali manusia gitu. Kalau kita laki-laki banyak perempuan, kalau kita perempuan banyak laki-laki gitu ya. Tinggal kita mencari gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau move on, terus juga jadi mengurung diri, terus overthinking dan sebagainya, terus jadi nggak mau nikah, ini sesuatu yang mungkin jadi nanti bermasalah untuk diri kita di dunia dan di akhirat gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Menarik ya. Tapi kalau kita melihat nih Ustadz ya. Kalau kita orang ya bukan saya Ustadz, bukan saya. Kalau orang terlalu menyimpan perasaan terlalu lama itu apa itu termasuk dosa Ustadz? Secret admirer. Betul Ustadz. Jadi nggak bisa diungkapin Ustadz. Diem aja tau-tau sakit. Nah itu dosa Ustadz. Kalau seandainya dia itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan, kita nggak ditanya tentang itu. Gitu. Contoh misalnya kita nggak ditanya tentang kita nanti ditabrak truk gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, naudzubillah kita ditabrak truk terus kita lalai atau kita nggak sadar tiba-tiba ada truk dari belakang, kita kan nggak tanya. Tapi yang kita tanya itu yang bisa kita kendalikan. Sedangkan kalau tadi misalnya patah hati, terus menyimpan perasaan, suka dengan seseorang, terkadang itu kan sesuatu yang kita nggak minta atau kita nggak jadikan sesuatu yang memang kita tuju gitu ya, tiba-tiba kita ada perasaan sama orang gitu ya. Yang menjadi masalah itu ketika kita mengungkapkan atau kita meneruskan perasaan itu dengan hal-hal yang tidak syar'i gitu ya. Tadi kayak secret admirer gitu ya. Mungkin nyimpen foto jadinya atau hal-hal yang lain yang yang melanggar syar'i, ya itu yang harus dihindarin. Tapi kalau seandainya kita suka dengan seseorang, itu suatu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang laki mencintai perempuan atau suka dengan perempuan itu kan berarti tandanya nanti ada kalau kita jalan dengan syar'i, nanti di situ ada pernikahan, ada keluarga, ada rezekinya dan sebagainya. Itu malah bagus. Maka cara kita menghadapi itu saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyapa teman-teman Mawaddah Indonesia. Kami akan adakan insyaallah Mawaddah Expo. Saya sendiri akan isi materi dan nanti akan ada tanggalnya dan bulannya kami akan angkat di media kami. Sekaligus juga di saat itu kita ada sampel-sampel dari tes food makanan, kemudian pakaian pengantinnya, mungkin kuadenya dan hal-hal yang semisal dengan itu. Semoga tentu ini bermanfaat informasinya, dan sekaligus juga nanti di acara itu akan ada nikah masal insya Allah. Kami akan memudahkan pernikahan bagi teman-teman kita yang sudah niat menikah dan terutama mereka tidak mampu secara finansial akan dibantu oleh yayasan kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Ustaz, berarti wajar ya Ustaz? Masya Allah ya. Rasa suka, kagum itu wajar. Wajar. Tapi yang jadi nggak wajar ketika kita salah mengantisipasinya, salah untuk menempatkan rasa suka itu. Mengekspresikannya. Gitu. Berarti kalau nyimpen foto nggak boleh ya Ustaz ya? Nggak boleh dong, kan nanti Apalagi membuka bukan- pintu dosa. Nyimpen baju? Nyimpen Ustaz, jawab Ustaz, tolong Ustaz. Baju buat Baju lebaran. yang kita sukai gitu? Oh, boleh. Boleh buat yang kita sukai. Oke, yang kita nyimpen bajunya dia gitu. Gimana nih kata-katanya? Baju orang yang kita sukai apa baju yang kita Baju sukai? orang yang kita sukai. Oh, buat apa dulu? Buat apa? Ya kan ada kan? Itu juga nggak boleh berarti Ustaz? Nggak boleh lah ya Ustaz. Janganlah, itu Oh, itu nggak hubungannya buat apa? Nggak ada. Mungkin dengan baju itu dia bisa mengenang orang yang dia sukai gitu kan? Kalau nanti jadi fitnah buat diri dia, Ya, ya. betul. Nanti Terjawab sih. menghayal yang enggak, nah itu jadi bermasalah juga. Mungkin itu salah satu sebabnya banyak orang yang patah hati sebelum mungkin nikah gitu Ustaz ya. Iya. Karena mungkin ekspresinya yang terlalu berlebihan gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Nah Ustaz, bagaimana kita menjaga hati kita agar kita mungkin kayak gini Ustaz. Khawatirnya gini, pada saat kita mungkin terlalu terbatas dalam mengekspresikan diri lah dengan rasa suka kita gitu Ustaz. Kemudian hati kita tuh menjadi hati yang kaku gitu Ustaz. Hati yang jadinya kayak apa ya, baal gitu ya. Kayak Iya. susah untuk merasakan Betul. kasih sayang gitu. Itu bagaimana Ustaz batasan-batasannya atau tipsnya agar kita tuh tetap menormalisasi bahwa kita memang boleh suka sama orang tapi mengekspresikannya dengan benar tanpa harus juga menjadi orang yang kaku gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kaku dalam arti berarti sama orang lain tuh kayak udah nggak perhatian lagi gitu. Ya, Jadi seperti cuma itu kurang tertuju lebih sama ininya, satu orang gitu. Betul. Ini sebetulnya mudah dari segi teori tapi susah untuk dipraktekkan. Dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan terhadap makhluknya. Kalau seandainya ini sudah kita lakukan gitu ya. Insya Allah ketika kita mau move on dari seseorang yang memang kita tidak bisa jangkau atau Allah tidak mengizinkan kita dengan dia, itu akan lebih mudah. Tapi kalau seandainya kecintaan kita kepada Allah kalah dengan kecintaan kita kepada makhluk ini, ya udah nanti kita akan diuji di tempat itu. Dan naudzubillah gitu ya, banyak orang yang sampai bunuh diri ya kalau karena putus cinta atau bukan putus cinta, cintanya nggak diterima dan sebagainya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini seharusnya nggak terjadi gitu. Kalau seandainya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan orang yang kita cintai itu lebih besar dibandingkan orang itu sendiri. Seperti itu. Masya Allah ya, kalau kita bicara melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz Hamzah, ketakutan terbesar manusia itu salah satunya kegagalan mungkin Ustadz. Nah, gimana sih Ustadz caranya itu sikap terbaik dari kita pribadi kalau dalam proses ta'aruf mungkin ada kegagalan, gimana sih Ustadz? Move on kah atau seperti apa kah Ustadz? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Yang paling pertama itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kegagalan atau mungkin belum Allah izinkan. Yang paling gampang kita bilang aja Allah belum kasih kita izin untuk bisa dapetin seseorang gitu ya atau bisa bersanding dengan seseorang ya. Tapi hal-hal ini kita anggap ada hikmahnya. Kita belajar dari pengalaman ini gitu ya. Yang sudah lalu ya sudah gitu ya. Mungkin Allah akan memberikan orang yang lebih baik. Nah, cuman permasalahannya dari kita nih kadang-kadang mikirnya tuh baiknya itu dari segi fisik aja. Tok gitu ya. Wah, ada yang bakal dapat lebih misalnya kalau dari laki-laki lebih cantik, kalau dari perempuan lebih ganteng gitu. Bukan. Bisa jadi yang lebih baik itu dari segi kualitas agamanya. Dan ini yang terbaik gitu ya. Kalau seandainya kita dapat pengganti dari apa yang kita inginkan terus dari segi agama lebih bagus, nah itu yang terbaik gitu. Dan mungkin Allah mengizinkan kita dengan orang itu karena banyak hikmah gitu. Mungkin kita punya kekurangan dari segi agama gitu yang bisa ditambah dengan pasangan kita yang sebelumnya kita nggak jadi itu sama-sama kurang, malah jadi nanti masalah ke depannya gitu ya. Nah ini mungkin yang kita jadi highlight itu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik setiap kejadian yang kita rasakan gitu. Ibaratnya kayak kita mau beli es krim nih gitu kan, dapatnya es doger. Gagal tuh, ya udah. gagal tuh. Ya gagal ya. Tapi Gagal. kita husnuzon sama yang ngasih kita nih. Oh ya udah mungkin es krim ini lagi ada trouble atau misalnya udah kadaluarsa kita cuma dikasih es doger gitu ya. Udah alhamdulillah gitu. Apalagi yang nentuin kita gagal atau kita nggak jadi sama seseorang itu Allah. Makanya udah husnuzon. Di belakang itu Allah punya hikmah. Ya banyak juga saat kadang di sosial media kita temukan atau dari anak-anak yang mungkin patah hati, mereka membuat statement seperti
dia jodohku tapi Allah pisahkan. Waduh. Itu Waduh. bagaimana Ustaz Antum menanggapi fenomena atau kalimat itu? Ustaz? Dia jodohku tapi Dia Allah jodohku, pisahkan. Tapi Allah pisahkan. Ya kayaknya kurang tepat ya, karena yang menyatukan dua insan itu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Oke. Dan izin untuk bisa bersatu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, gitu. Jadi kalau yang punya hak untuk menyatukan itu memisahkan, ya kalaupun memang dipisahkan, misalnya contoh dipisahkan karena maut dan sebagainya, itu udah hak Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi kita menuntut kepada Allah hak yang memang Allah miliki dan kita nggak miliki, gitu. Oke. Kita menentukan sesuatu yang harusnya itu haknya Allah, tapi pengen di kita, gitu. Ngerasa kayak kita yang punya hak. Iya, karena yang punya pasangan kita atau yang punya calon kita yang kita pengenin itu Allah, yang punya kita juga Allah. Kenapa kita harus memprotes kepada Allah? Yang punya hatinya juga Allah. Iya, yang punya hak. Jadi ibaratnya kayak kita, contoh atasan nih. Atasan berhak menentukan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bawahan, gitu ya. Nah, itu haknya atasan, gitu. Tapi ketika atasan menentukan dengan kapasitasnya dia menentukan siapa yang jadi bawahan, siapa yang jadi atasan, kita protes nih. Padahal itu nggak ada hak kita, haknya atasan, gitu. Nah, itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah tahu dengan ilmunya yang maha sempurna, gitu ya, dengan kebijaksanaannya yang sempurna, Allah memberikan izin atau tidak memberikan izin, berarti di situ pasti ada hikmah dan pelajaran gitu buat kita, gitu ya. Yang harusnya kita jangan bilang ini jodoh kita tapi nggak diizinin Allah, nggak perlu ada perkataan seperti itu atau ibarat seperti itu. Berarti rencana Allah jauh lebih baik, selalu lebih baik. Itu dia. Berarti ridho dan husnuzon adalah kunci dari patah hati. Iya. Teman-teman semua, ini episode ke-6. Insya Allah nanti kita lanjut lagi, ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.